Disabilitas sebagai minoritas dalam masyarakat multikultural. Indonesia merupakan negara yang penuh akan keanekaragaman. Keanekaragaman atau masyarakat multikultural ini menjadi fenomena di negara-negara demokrasi liberal sebagaimana salah satu faktor pendorongnya adalah migrasi. Namun keanekaragaman tersebut kerap kali memunculkan serangkaian masalah penting. Salah satunya terkait kelompok mayoritas dan minoritas yang sering berselisih soal bahasa, hak-hak, otonomi daerah, perwakilan politik, dan lain sebagainya. Yang umumnya terjadi adalah kenyataan bahwa terlalu sering minoritas menghadapi berbagai bentuk diskriminasi yang mengakibatkan marginalisasi serta pengucilan dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Berbicara mengenai hal ini, maka timbullah pertanyaan, siapa sebenarnya kelompok minoritas itu? Richard Schaeffer mendefinisikan kelompok minoritas sebagai kelompok subordinat yang anggota-anggotanya memiliki kontrol atas kekuasaan yang jauh lebih kecil terhadap kehidupan mereka daripada anggota kelompok dominan atau mayoritas. Yang kemudian didefinisikan dan diperlugas oleh Weber. Max Weber mengatakan bahwa perbedaan kelompok minoritas dan kelompok mayoritas adalah pada subordinasi yang di dalamnya mencakup soal kekayaan, kekuasaan, dan prestise. Dalam sosiologi, kelompok minoritas mengacu pada kategori orang-orang yang mengalami kerugian relatif dibandingkan dengan anggota kelompok sosial yang dominan. Keanggotaannya biasa didasari pada perbedaan karakteristik atau praktik yang diamati seperti etnis, ras, agama, orientasi seksual, identitas gender, atau kecacatan disabilitas. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat 4 tentang penyandang cacat adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pada pasal 6 dijelaskan bahwa setiap difabel berhak memperoleh kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 mengatur hal-hal yang terkait dengan teknis aksesibilitas pada bangunan dan lingkungan yang menjadi hambatan arsitektural bagi penyandang cacat. PP Nomor 43 Tahun 1998 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat atau pengaturan aksesibilitas fisik diterapkan pada sarana dan prasarana umum, jalanan umum, dan non-fisik ditetapkan pada pelayanan informasi. Terdapat beberapa hambatan akses yang dialami oleh penyandang disabilitas, yaitu seperti yang pertama, hambatan arsitektural, yaitu hambatan yang berupa dalam hal struktur bangunan. Contohnya adalah seperti perubahan tingkat ketinggian permukaan yang mendadak seperti pada tangga dan parit yang dimana dalam hal tersebut tentu menjadi hambatan bagi penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda. Yang kedua, hambatan informasi dan komunikasi. Hambatan ini dalam penerimaan informasi bagi penyandang disabilitas. Contohnya adalah seperti pengumuman melalui pengeras suara yang tidak dapat diterima dengan baik oleh penyandang tunarungu. Tentu akan terdapat perbedaan mengenai kebutuhan aksesibilitas antara satu kategori disabilitas dengan kategori disabilitas lainnya. Contohnya adalah permukaan lantai yang rata dan licin akan sangat baik bagi pengguna kursi roda, tetapi berbahaya bagi orang semi-ambulan jika basah. Hal yang dijelaskan di atas merupakan hambatan eksternal. Dalam hambatan internal dapat ditemukan seperti kurang percaya diri, tidak memiliki keterampilan komunikasi yang cukup baik, kurangnya penguasaan pada teknik alternatif untuk mengatasi keterbatasan, dan penguasaan pengetahuan umum yang tidak memadai. Hambatan ini juga
ditambahkan dengan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebutuhan khusus para penyandang disabilitas akan sangat mengurangi penghargaan orang terhadap penyandang disabilitas dan dapat berakibat pada perhatian kepada mereka yang akan sangat berkurang. Birokrasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan layanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara layanan publik. Penyelenggara layanan publik yang dimaksud adalah setiap institusi, penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen, serta badan hukum lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan publik, yaitu kesehatan, pendidikan, peribadatan, rekreasi, olahraga, budaya, dan lain sebagainya. The Disable Bureaucracy. Diskriminasi birokrasi terhadap disabilitas. Apa yang sering ditemui oleh penyandang disabilitas adalah perihal maladministrasi. Maladministrasi adalah perbuatan melawan hukum, termasuk di dalamnya menyalahgunakan kewenangan atau menggunakan kewenangan untuk tujuan lain yang tidak diatur oleh undang-undang dan juga termasuk pengabaian atau kelalaian yang sedemikian rupa sehingga pengguna layanan mengalami kerugian material maupun imaterial. Dan bentuknya bisa berupa yang pertama, penundaan berlarut. Yang kedua, aparatur negara memperpanjang atau memperpendek prosedur. Yang ketiga, melayani tidak sesuai urutan dan mendahulukan pihak tertentu. Yang keempat, pelayanan yang diskriminatif. Indonesia bisa menjadi akses kalau pejabatnya punya political will yang bagus terhadap warganya yang disabilitas. Pembelaan birokrasi. Pada dasarnya, pemerintah Indonesia sudah berkomitmen dalam melindungi hak asasi manusia, dan hal ini tentu berlaku juga bagi kaum penyandang disabilitas. Hal ini didukung dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang dimana menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas diartikan sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan dalam hal fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pelayanan Publik disebutkan bahwa pelayanan publik berasaskan pada kesamaan hak, persamaan perlakuan, dan fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Kemudian pada pasal 29 ayat 1 pada undang-undang yang sama menyebutkan bahwa penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dalam hal ini masyarakat tentu adalah kaum penyandang disabilitas. Di Jawa Timur, pelayanan publik dalam bidang Rejiden Ditlantas dan Satlantas Polres jajaran Polda Jatim menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi kelompok rentan dan berkebutuhan khusus. Hal tersebut berdasarkan instruksi dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Hal ini juga dapat dikatakan merupakan sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Sarana dan prasarana yang diberikan yang diantaranya seperti tersedianya jalur khusus, loket khusus, ruang tunggu khusus, kamar mandi khusus, serta tempat parkir khusus bagi kelompok rentan dan berkebutuhan khusus. Hal lain yang juga disediakan seperti kursi roda atau tongkat dan juga disiapkannya pemandu layanan bagi kelompok rentan dan berkebutuhan khusus.
Ombudsman RI yang memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan pelayanan publik melakukan beberapa hal untuk memperbaiki beberapa patologi yang kadangkala ada dalam pelaksanaan pelayanan publik di Indonesia seperti korupsi dan maladministrasi. Langkah yang diambil adalah peningkatan pengawasan, salah satunya yang dilakukan Ombudsman RI yang dalam praktiknya melibatkan masyarakat dan halayak umum sebagai pengawas. Hal ini diharapkan salah satunya untuk memberantas maladministrasi. Tetapi, apakah kemudian hal ini bisa meredakan perang antara birokrasi dan disabilitas?